Segala kemuliaan bagimu, pujian dan hormat bagimu. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini, kami mau buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Jamah semua pendengar Radio Zaitun Suara Kebenaran, dan juga pendengar streaming Facebook, dimanapun mereka berada, tidak terkecuali, jangkau jamalah dengan cinta dan kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, kami buka hati kami untuk terima berkat firman-Mu, dan kami percaya ketika firman-Mu disampaikan, mujizat-Mu menjadi nyata. Firman-Mu disampaikan Tuhan, kuasa-Mu bekerja, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Dan kami Tuhan terus dibangkitkan, diteguhkan, didewasakan di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan di dalam nama Yesus kami bersyukur. Kami terima berkat firman-Mu, pengurapan-Mu turun atas kami. Kami terima pengurapan baru. Di dalam nama Yesus, firman-Mu disingkap, bukakan rahasianya. Kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Yesus, sama-sama kita berkata, amin. Dahsyat, luar biasa. Baik, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya percaya kita semua dalam kemurahan Tuhan, dalam anugerah Tuhan, dan saya percaya juga sukacita Tuhan, sukacita Roh Kudus mengaliri hati dan jiwa kita semuanya yang diberkati oleh Tuhan. Senang sekali kami dapat mengisi ruang dengar saudara dan bersama-sama dengan saudara di renungan pagi Radio Zaitun Suara Kebenaran yang dipancarluaskan langsung dari Jalan Lumandolok, belakang kantor polisi militer Balige, Toba Samosir, Sumatera Utara, Indonesia. Dan selamat bergabung juga semua teman-teman dan saudara-saudara pendengar streaming. Selamat bergabung yang dari Malaysia, dari Bali, dari Jakarta, dari Pekanbaru, dari Sumatera Utara semuanya. Dan juga dari Kalimantan, sudah hadir dari Kalimantan. Dan juga dari Darwin, Australia, Perth, dan juga Queensland, dan juga California, Amerika. Selamat bergabung, dan kami percaya dimanapun kita berada, kita nggak akan pernah dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Hadirat Allah akan menerpa kita semua, dan kemurahan kemuliaan Tuhan akan melingkupi kita. Dan saya percaya, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, pada saat kita dengarkan firman Allah, kuasa Allah akan bekerja. Saya percaya kuasanya yang mengubahkan hidup kita, kuasanya yang membuka pikiran kita, mencelikkan mata rohani kita, sehingga kita tidak lagi hanya melihat apa yang dapat dilihat oleh manusia, tapi kita mampu melihat apa yang tidak kelihatan, yang dilihat oleh Tuhan. Wow, sehingga kita punya cara pandang Tuhan. Kita memiliki perspektif ilahi, saudaraku, yang dikasihi oleh Tuhan. Nah baik, kekasih Tuhan, umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, hari ini saya akan bicara tentang hidup kudus. Ya, ini keren, dahsyat, saudaraku. Ya, dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayat yang ke-16. Simpel saja ayatnya, cukup singkat, saudara. 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berkata begini, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dahsyat, saudara. Ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kudus itu apa sih? Nah ini penting, saudaraku. Kudus itu artinya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hidup yang dipisahkan untuk Tuhan. Hidup yang dikhususkan, ini bahasa sederhananya, gak usah terlalu ribet, berbelat-belit, saudaraku. Ya, kudus itu langsung kita kepada pengertiannya aja. Kudus itu adalah hidup yang dikhususkan untuk Tuhan. Hidup yang dipisahkan.
yang dipisahkan khusus untuk Tuhan. Ibarat saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita kalau beli sesuatu ya, lalu kita mau ambil contoh, kita mau beli tomat gitu di pasar, saudaraku. Kalau kita mau ambil ini untuk kita, maka kita akan pisahkan dia dari semua para tomat-tomat yang ada di sana, saudaraku. Ya, kita ambil untuk kita pisahkan dia dari komunitasnya, dari asalnya, dan kita bawa menjadi milik kita. Itu sebenarnya pengertian kudus. Jadi kalau dikatakan, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Mengapa harus kudus? Ini penting. Supaya kita jangan sampai, saudara, yang dikasih oleh Tuhan, tidak mengalami Tuhan lagi di zaman yang seperti sekarang ini. Kemarin saya sudah bagikan kepada kita, saudara, dalam siaran langsung renungan pagi, ya, bahwa saudara dan saya, ibadah itu adalah rahasia kekuatan kita. Ya, ibadah itu, saudara, kenapa disebut menjadi rahasia kekuatan kita? Karena saat kita beribadah, maka saya dan saudara mengalami realita Tuhan. Tuhan menyatakan dirinya. Dalam 1 Timotius pasal 3, saudaraku, dalam ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Agung. Kenapa rahasia ibadah kita itu agung? Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Jadi ada penyataan Tuhan. Jadi kalau kita beribadah dengan benar, kita akan mengalami realita Tuhan. Penyataan Tuhan. Ini penting loh. Bukan hanya pernyataan Tuhan, tapi penyataan. Bedakan antara pernyataan dan penyataan. Kalau pernyataan Tuhan, itu bentuk kalimat, bentuk suara, atau firman. Tapi kalau penyataan Tuhan, itu berarti dia menyatakan dirinya. Sehingga dirinya tidak lagi hanya sebuah kata-kata yang kita dengar, tetapi kita langsung mengalaminya secara pribadi. Itulah yang membuat dahsyat ibadah kita itu menjadi rahasia kekuatan hidup kita. Rahasia kekuatan kita menghadapi apapun. Makanya saudaraku, di dalam kitab Mazmur dikatakan, ya, Mazmur pasal 84 ayat yang ke-6, 7 dan 8, firman Tuhan berkata bahwa mereka yang hidup dengan mengandalkan Tuhan. Mereka yang hidup, saudaraku, yang kekuatannya ada di dalam Tuhan. Yang membuat Tuhan, saudaraku, ya, di dalam ayat yang ke-6 sebagai kekuatannya, sandaran hidupnya. Kalaupun mereka melintasi lembah baka, ini lembah perkabungan, persis seperti keadaan yang kita sedang hadapi sekarang ini dengan pandemi COVID-19 ini, saudara. Ya, maka keadaan lembah baka itu bisa diubah menjadi tempat bermata air. Ada kehidupan. Jadi di tengah-tengah perkabungan, di tengah-tengah kekelaman, di tengah-tengah kesuraman, kita bisa ciptakan kehidupan. Wah, ini dahsyat. Siapakah mereka yang mampu melakukan itu? Mereka yang kekuatannya di dalam Tuhan. Inilah orang-orang yang memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Inilah orang-orang yang memiliki ibadah yang benar. Mampu mengubah keadaan. Dahsyat. Ini luar biasa, saudara. Kita akan menjadi orang-orang yang mampu membuat terobosan, mengubah keadaan. Lembah baka dibuatnya menjadi tempat bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Inilah orang-orang yang kekuatannya di dalam Tuhan. Lalu dalam ayat yang ke-8, saudara, firman Tuhan berkata, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Makin lama makin kuat. Hebat ya. Jadi kalau kita memiliki ibadah yang benar,
apapun yang terjadi, makin parah pun keadaan ekonomi dunia ini, makin tidak jelas pun keadaan sekitar sekeliling kita ini, saudara, kita yang memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan, kita akan mampu mengubah keadaan. Ya, dan bukan hanya mampu mengubah keadaan, tapi kita juga makin lama dalam perjalanan kita, walaupun dalam suasana lembah baka, kita makin kuat. Ini dahsyatnya, hebatnya rahasia ibadah itu. Makanya tadi dalam 1 Timotius pasal yang ketiga 16, agunglah rahasia ibadah kita. Tetapi ibadah yang bagaimana? Yang membuat sehingga kita mengalami keagungan rahasia Tuhan. Ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang hidup kudus di hadapan Tuhan. Ini penting. Kekudusan ini penting, saudara. Saudara nggak hanya sekedar datang beribadah hari Minggu, keluar dan masuk, datang dan pergi sesuka hatimu, tanpa memperhatikan hidup kudus. Itu percuma, saudara. Makanya saya sudah bahas di awal-awal dari pemberitaan firman Tuhan. Ini masih tetap berseri sampai pada pagi hari ini. Bahwa saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, menghadap Tuhan itu harus lebih dahulu kita mengalami pentahiran. Kita sudah belajar di dalam Bilangan pasal 8 bahwa Lewi, salah satu suku Israel yang telah ditetapkan untuk menghadap Allah, melayani Tuhan di bait Allah. Dan kita semua adalah pelayan Tuhan di bait Allah, karena hidup kita, diri kita adalah bait Allah. Menurut 1 Korintus pasal 3, 16, 17. Lalu saudaraku, sebelum Lewi ini diambil lalu menjadi pelayan di bait Allah, mereka harus ditahirkan lebih dahulu. Kata ditahirkan itu berarti dikuduskan. Agar apa? Mereka kudus di hadapan Tuhan. Nah, itu sebabnya dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Agar apa, saudara? Agar ketika kita datang pada Tuhan, kita berdoa pada Tuhan, kita menghampiri Tuhan, kita ada di hadapan Tuhan, kita mengalami realita Tuhan. Sehingga ketika kita beribadah, kita nggak hanya sekedar mendengar cerita tentang Tuhan, tapi mengalami. Saudara, berbeda ya. Kalau saudara hanya mendengarkan cerita makanan yang enak, tapi nggak pernah langsung makan makanan tersebut, itu beda loh. Anda boleh tahu resep untuk membuat makanan paling enak di dunia ini. Tapi kalau saudara tidak pernah mencicipinya, menikmatinya langsung, mengunyahnya, memakannya, ya saudara hanya sebagai agen saja, sebagai calo saja. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan juga mau kita nggak hanya sekedar tahu tentang Tuhan, tetapi kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ada perjumpaan kita secara pribadi. Bukan hanya pengalaman masa lalu, tetapi pengalaman setiap hari, day by day, tiap hari, hari ke hari, saudara. Kita harus terus mengalami pribadi Tuhan. Kita harus bertumbuh dalam pengalaman pribadi dengan Tuhan. Tidak cukup hanya sekedar dulu kita pernah mengalami Tuhan, tapi kita harus terus bertumbuh dalam hidup bergaul dengan Tuhan. Nah, ini yang saya mau jelaskan pada pagi hari ini, saudara. Bagaimana saya dan saudara terus hidup bergaul melekat dengan Tuhan. Agar apa? Agar seperti yang dikatakan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-84, kita mampu mengubah lembah baka menjadi mata air. Wow. Mampu mengubah lembah baka menjadi mata air.
tempat bermata air. Mungkin daerah sebagian kita, khususnya yang ada di Indonesia, juga yang ada di luar negeri, ya Malaysia sudah lockdown kalau saya dengar ya, kalau saya nggak salah. Ya, Amerika juga ini lagi sedang demo banyak karena tidak menghendaki adanya lockdown ya, yang ditetapkan oleh pemerintah di sana. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ini bicara lembah baka, lembah kekelaman, perkabungan. Tapi lihatlah orang-orang yang Tuhan adalah kekuatannya. Siapa orang yang adalah Tuhan kekuatannya? Itulah orang yang hidup kudus di hadapan Tuhan. Maka mereka mengubah lembah baka itu menjadi tempat bermata air. Dan ketika mereka berjalan, kian lama, makin kuat. Saya berdoa biar saudara di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini makin lama makin bersinar. Makin lama makin penuh sukacita. Makin lama makin cerah. Makin lama makin terasa berkat Tuhan mengalir. Ini yang membuat saya dan saudara berbeda dari dunia ini. Jadi kalau kita juga ikut lenyap bersama dunia ini, ikut menangis bersama dunia, ikut meratap bersama dunia, ya berarti kekristenan kita kekristenan abal-abal dong. Kekristenan kita kekristenan, ya kekristenan KW-KW saudara. Itu sebabnya kalau mau menjadi anak Tuhan, orang Kristen yang berkualitas, kalau mau jadi anak Tuhan, orang beriman yang memiliki kualitas yang mantap. Dan bukan hanya sekedar kualitas biasa, tapi high quality. Keren saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita mau jadi orang Kristen yang kualitasnya mantap, tidak ada solusi lain kecuali hidup dalam kekudusan. Nah, saya akan tunjukkan saudara mengapa saya dan saudara harus hidup kudus. Mungkin sebagian orang bilang begini, apa iya Pak? Apa ada orang bisa hidup kudus? Ya, pertanyaan ini sudah pertanyaan yang sangat lazim saya dengar. Apa ada orang yang bisa hidup kudus di tengah-tengah dunia yang seperti ini? Saudara, itulah tanda sebenarnya kalau orang tersebut tidak memahami Allah itu maha kuasa. Karena ada pujian, Allah kuasa melakukan segala perkara, Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa, Allah ku maha kuasa. Jadi dia berkuasa saudara. Ya, dia berkuasa. Karena dia yang menguduskan saya dan saudara. Bukanlah usahamu dan usahaku untuk kita dapat hidup kudus. Tetapi adalah merupakan kasih karunia Tuhan. Jadi kasih karunia Tuhan itu menjadikan saya dan saudara hidup dalam kekudusan. Bukan berarti kasih karunia Tuhan itu akhirnya membuat kita menjadi manja, saudaraku. Jatuh dalam dosa, dikuduskan lagi. Jatuh dalam dosa, dikuduskan lagi. Jatuh dalam dosa, dikuduskan lagi. Nah itu mah Kristen anjing sama Kristen babi. Aduh ini Bapak Pendeta ngomong kotor, ini ngomong jorok. Enggak, saya ngomong firman. Karena itu tertulis dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 22. Nah saya berdoa, kenapa saya langsung belak-belakan ngomong seperti itu? Kayak nggak punya perangko aja nih Pak Pendeta. Main ngomong Kristen babi sama Kristen anjing. Loh, bukan saya yang bilang. Alkitab, baca 2 Petrus 2 ayat yang ke-22. Apa kata firman Tuhan? Bagi mereka cocok apa yang dikatakan oleh peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya. Babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Jadi kalau kita menganggap kasih karunia Tuhan itu membuat kita
berdosa hari ini, dikuduskan besok, berdosa hari Senin sampai Sabtu, datang Minggu dikuduskan. Kalau itu pemahaman kekristenan kita, menganggap bahwa kasih karunia Allah itu kita alami seperti itu, maka saya mau beritahu, itu adalah Kristen babi, Kristen anjing. Yang gini-gini udah harus disampaikan akhir zaman ini. Jadi kalau kita nggak benar-benar hidup kudus, artinya bolak-balik, apa bedanya dengan si anjing dan si babi tadi? Anjing yang muntah kembali lagi ke muntahnya. Babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Bukankah dosa itu sama dengan kubangan? Bukankah dosa itu juga digambarkan dengan muntahan? Jadi kalau saudara dan saya berzina hari Senin, hari Minggu datang minta ampun, nipu lagi hari Selasa, hari Minggu datang minta ampun, ya, ngutukin orang hari Rabu, hari Minggu datang lagi minta ampun. Ini 2 Petrus 2:22. Kita harus bertobat dari cara hidup Kristen babi dan Kristen anjing. Jadi kalau ada pendeta yang ngajarin begitu, itu gereja pendeta babi dan anjing. Harus kita pisahkan diri kita dari komunitas seperti itu. Agar apa, saudaraku? Agar kita dikuduskan bagi Tuhan. Ini biar kudus, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan. Ya, dan memang berbicara kekudusan itu, ya, itu keras, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan. Itu keras. Dan harus keras. Sudah waktunya. Seperti yang dikatakan dalam 2 Timotius. Pasalnya yang ketiga ayat yang ke-16. Segala tulisan yang dihilangkan Allah. Memang bermanfaat untuk mengajar. Untuk menyatakan kesalahan. Untuk memperbaiki kelakuan. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sudah waktunya. Dan sudah saatnya sekarang. Perkataan firman Tuhan yang tertulis di Alkitab ini. Itu disampaikan bagi kita dalam bentuk pengajaran. Menyatakan kesalahan. Menyatakan kesalahan itu memang gak enak. Ketika kesalahan kita dibongkar. Dan ternyata pagi ini. Kesalahan kita yang selama ini kita anggap berbuat dosa sekarang, nanti diampuni berbuat dosa. Ternyata firman Tuhan koreksi dengan tajam. Disamakan dengan anjing yang kembali ke muntah. Babi yang kembali kepada kubangan. Dan kita harus siap dipulihkan. Kita harus siap dibaharui. Kalau tidak, saudara, akan lenyap. Bersama dengan kutuk dan murka yang akan melanda dunia ini. Saudara, di hari-hari sekarang, kita nggak benar-benar ngejar Tuhan. Di hari-hari sekarang, kita masih sukanya bubur, makanan bubur. Tidak lagi suka makanan keras, itu bahaya. Di dalam kitab Ibrani, pasalnya yang ke-5, firman Tuhan berkata, saudara, makanan keras itu tuh orang-orang yang mau didewasakan. Karena mempunyai panca indera yang terlatih. Lalu di dalam ayat 11 dalam Ibrani pasal 5 firman Tuhan berkata, tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu lamban dalam hal mendengar. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya jadi pengajar. Kamu masih perlu diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia anak kecil. Udah waktunya gereja Tuhan didewasakan sekarang. Makanya selalu saya bilang, mohon maaf ya para pemirsa, ya pendengar radio dan juga pendengar streaming Facebook. Jika saudara tidak suka makanan keras, tidak suka dengan model khotbah saya, nggak usah komen dan langsung matikan. Mungkin kita nggak ada kemistrinya, mohon maaf. Karena saya adalah hamba Tuhan, dan saya rindu, ini panggilan saya rindu semua jemaat Tuhan, umat Tuhan dimanapun di seluruh dunia ini berada, segera meningkat iman kekristenannya,
agar mereka menjadi orang-orang yang hidup di masa alam baka ini. Hidup di masa situasi yang berkabung ini mampu mengubah keadaan menjadi mata air. Artinya ada kehidupan, ada sumber kehidupan. Sama seperti perempuan Samaria ketika dia bertemu Tuhan. Apa kata Tuhan, saudaraku? Ya, pada saat aku berbicara dengan engkau, sesungguhnya dari dalam hatimu ada mata air kehidupan yang mengalir, yang akan terus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi bicara tentang mata air itu, bicara tentang kehidupan, kesuburan. Kita harus ubah, saudaraku, keadaan kita, situasi kita, hidup kita menjadi bagaikan yang bermata air di tengah-tengah alam baka ini. Jadi sekali lagi, saudaraku, saya ini ngomong belak-belakan, apa adanya saja. Ya, apa yang dikatakan firman Tuhan itu yang saya katakan. Loh, saudara mungkin bilang, tapi Bapak terlalu kasar. Enggak, lebih kasar lagi Tuhan Yesus. Lebih kasar lagi Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis bilang apa kepada ahli-ahli Taurat, saudaraku? Ular beludak. Tuhan Yesus juga ngomong, Matius pasal 23, baca itu nanti. Dalam ayat 30 dan selanjutnya sampai 33. Hai ular beludak, kamu tidak akan luput dari hukuman neraka. Bahkan lebih kasar lagi, waktu Yesus marah di bait Allah, mereka mencambukinya. Oh, saudara mungkin berkata, tapi Bapak kan bukan Yesus. Betul, saya bukan Yesus. Yesus adalah Yesus, tapi dia ada di dalam saya. Ada di dalam saudara. Kan kita percaya, saudaraku, kalau kita yang sudah di dalam Tuhan, seperti yang dikatakan di dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-19. Namun aku hidup, namun bukan aku sendiri lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Mungkin selama ini saudara ada di gereja, ada di penggembalaan, yang pendetamu sering nyenangin telingamu, takut membuatmu tersinggung. Tapi saya bersyukur lewat adanya COVID-19 ini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, akhirnya kita sekarang dirumahkan. Mau tidak mau nggak ada kegiatan, ikutlah streaming sekarang, saudaraku. Dan saudara udah kejebak, ikut streaming kami. Nah, kalau memang suka, ayo. Kalau tidak juga, haleluya. Kami hanya hamba Tuhan yang menyampaikan hati Tuhan. Titik, itu aja. Entah orang mau mendengar atau tidak mendengar, itu bukan urusan kami. Urusan kami adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus kami. Oh, haleluya. Luar biasa. Ada amin Bapak Ibu? Aminnya dong. Kalau yang ikut streaming, boleh ketik amin gitu dong. Ya, haleluya. Ya, nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jadi hari ini kita belajar lagi, saudaraku, bagaimana kita hidup dalam kekudusan. Nah, mari kita buka di dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-12 dalam ayatnya yang ke-14. Ya, Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-14. Ya, jadi ini sudah ada nih, ada Jendri Sitanggang sudah yes, amin katanya ya. Dan juga ada, ini kita santai aja ya, saudaraku, ada Krisman Hotlan Aritonang, ya. Ya, juga ada Harapan Munte, puji Tuhan, ada Winda mantap, ya, amin semua ya, haleluya. Setuju ya, siap terima makanan keras. Haleluya. Ya, ini juga bukan hanya untuk saudara yang mendengar, terutama saya, supaya saya jangan jadi pendeta anjing, supaya saya jangan jadi pendeta babi. Ya, saya ini saya, saudaraku. Ya, jadi apa yang saya sampaikan ini khususnya ini untuk saya. Mungkin saudara tidak, tapi saya harus, supaya saya berubah. Karena saya rindu hidup ini, saudaraku. Kekuatannya adalah Tuhan. Dan tanpa kekudusan, dengar baik, gak akan pernah kita terkoneksi dengan Tuhan. Tanpa kekudusan, tidak akan pernah kita dapat terhubung dengan Tuhan dengan benar. Jadi harus hidup dalam kekudusan. Itu sebabnya tadi dalam 1 Petrus pasal pertama, di dalam ayatnya yang ke-16, kuduslah kamu sebab aku kudus. Artinya hidup yang dipisahkan bagi Tuhan. Sama seperti Lewi dipisahkan dari 12 suku Israel. Sama seperti bangsa Israel juga disebut anak yang sulung. Dipisahkan dari semua bangsa yang ada di dunia ini.
Sama seperti kita sekarang orang Kristen, orang percaya, kalau mau hidup kudus harus siap dipisahkan juga dari dunia ini, dikhususkan bagi Tuhan. Hehehe. Sama-sama katakan dengan saya, dikhususkan bagi Tuhan. Kita harus jadi orang-orang yang dikhususkan buat Tuhan. Hidupku khusus buat Tuhan. Dengan segala kekuranganku, aku mau hidupku ini dikhususkan. Dikhususkan lagi bagi Tuhan. Ayo kita semua. Makanya sekarang kita dipaksa di rumah kan. Agar apa? Mengkhususkan diri buat Tuhan. Karena selama ini kita udah social distancing sama Tuhan. Selama ini kan kita jaga jarak sama Tuhan. Sekaranglah waktunya. Kita harus merapatkan jarak kita dengan Tuhan. Kita harus merapat sama Tuhan. Bahkan sampai melekat. Sampai nyampe di pusat hatinya. Melekat dengan Tuhan. Haleluya. Melekat dengan Tuhan. Menikmati cintanya. Menikmati berkatnya. Saudaraku, menikmati pribadinya. Kita menyembah Dia. Wow. Saudara, itu dahsyat dan luar biasa. Ketika kita dapat terhubung dengan Tuhan, mengalami realita Tuhan, saya mau beritahu, itulah hidup yang paling nikmat yang pernah kita nikmati di hidup ini. Dan kalau kita nggak ngalami Tuhan, itulah sengsara. Sekaya apapun orang, seterkenal apapun orang, sejenius apapun orang, semakmur apapun orang, saudara, kalau nggak ada Tuhan, melarat saudara, nggak bisa. Kita lihat kok, kita banyak dengar kok, selebriti saudaraku ada yang mati, bunuh diri, orang kaya mati bunuh diri, pejabat mati bunuh diri, ya, pernah presiden mati bunuh diri, ya, konglomerat mati bunuh diri, artis mati bunuh diri, nggak jelas saudaraku. Orang miskin, apalagi mati bunuh diri. Jadi nggak ada hidup ini kejelasan hidup tanpa Tuhan. Nggak ada kejelasan hidup tanpa Tuhan. Makanya dalam Mazmur pasal 49 saudara, manusia dalam segala kegemilangannya. Manusia dalam segala kegemilangannya hanya disamakan dengan hewan yang akan dibinasakan. Jadi kalau manusia gemilang aja tanpa Tuhan hanya sama dengan hewan. Apalagi saudaraku, kita masih terbatas. Baru 2 bulan saja corona sudah mulai teriak, sudah menjerit. Lalu bagaimana dengan mereka yang dengan segala kegemilangannya hanya disamakan dengan hewan yang mau dibinasakan, saudara? Karena apa? Mereka ini adalah orang-orang yang gemar dengan perkataannya, yang merasa dirinya mampu hidup tanpa Tuhan. Dan mereka berkata, kita nggak butuh Tuhan, pokoknya kita kerja, kita dikasih akal, kita sungguh-sungguh, kita habis-habisan, kita dapat uang, kita bisa nikmati semua. Ini manusia hewan. Ini yang saya sebut tadi, saudaraku, 2 Petrus 2 ayat 22. Memang tajam dan keras. Apa boleh buat, saudara? Ya, tajam dan keras. Ya, haleluya. Tapi memang ini sudah kebutuhan kita akhir zaman ini. Untuk membangunkan rohani kita. Supaya jangan tertidur lagi. Dan menganggap Tuhan baik, Tuhan bagi bagaimana? Tuhan baik itu bagi orang yang hidup kudus loh. Kalau tidak, sebenarnya kalau Tuhan juga musnahkan Sodom dan Gomora karena terlalu kudus dia. Kan firman Tuhan berkata, dosa manusia itu sudah meningkat, bertambah-tambah sampai ke langit. Makanya Tuhan musnahkan. Karena dia terlalu kudus. Jadi dia nggak bisa melihat kenajisan. Apalagi kenajisan yang terus makin meningkat. Dan kalau sekarang pun dunia akan Tuhan lenyapkan, saudaraku. Karena apa? Lihatlah dosa dunia sekarang. Si homo tidak lagi merasa malu jadi homo. Makanya kemarin saya sudah sampaikan, saudara. Anjing saja tahu memilih pasangannya. Babi saja tahu. Babi jantan gak pernah pacaran sama babi jantan.
Anjing jantan nggak pernah pacaran sama anjing jantan. Kerbau jantan pun tak pernah pacaran sama kerbau jantan. Tetapi manusia jantan sudah pacaran sama manusia jantan. Dan tidak malu-malunya bermesraan di muka umum. Hei homo-homo, bertobat kau sebelum dimusnahkan di neraka nanti. Tapi kalau engkau bertobat, tangan Tuhan masih terbuka padamu. Termasuk si lesbian. Yang membuat dunia ini rusak ya termasuk kaum homo dan lesbian ini. Lihatlah begitu negara-negara maju termasuk Amerika melegalkan kaum homo dan kaum lesbian. Indonesia pun sekarang komunitasnya sudah cukup besar. Tinggal belum dilegalkan saja. Tetapi pejabat juga sudah banyak yang homo. Sudah tahu Sodom dan Gomora Tuhan hancurkan. Itu karena kaum homo dan kaum lesbi merajalela di sana. Makanya ada istilah sodomi kan, berasal dari kata Sodom. Jadi saudara harus sudah celik mata kita akhir-akhir ini. Nggak ada lagi, tidak ada ngaling-ngaling. Nggak ada lagi saudaraku. Ingin dimanjakan nggak bisa lagi. Kalau kau ingin dimanjakan sudah, selamat menikmati murka Tuhan. Selamat dihancurkan dengan dunia ini. Tapi kalau kita mau dipulihkan, saudara. Kalau kita ingin melihat Tuhan semakin menyatakan dirinya dalam hidup kita. Ini waktunya kita didewasakan. Ini waktunya kita didewasakan. Nah, kembali saudaraku. Mengapa kita harus hidup kudus? Kenapa kita harus dikhususkan buat Tuhan? Kenapa kita harus diistimewakan buat Tuhan? Kenapa kita harus dispesialkan buat Tuhan? Dalam ayat yang ke-14, Ibrani pasal 12, firman Tuhan berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jelas ya? Makanya banyak orang Kristen berkata begini, kenapa ya Pak Pendeta, saya sudah berdoa tapi kok kayaknya Tuhan gak jawab. Pertanyaannya, doamu doa yang lahir dari kenajisan atau dari kekudusan? Dan tidak akan ada orang dapat hidup kudus tanpa menyadari kenajisannya. Kalau kita mau dikuduskan, kita harus kenali dulu kenajisan kita. Tuhan itu kudus loh. Orang kalau udah bersih, itu paling stres kalau ketemu dan hidup bersama dengan si jorok. Ini saya mau beritahu kepada saudara. Ya, kebetulan saya agak sedikit bersih. Oh ini muji diri? Enggak, ya kebetulan. Ya saya bilang kebetulan kan. Ya saya agak sedikit bersih. Kalau saya lihat orang jorok saudara. Dia bisa lewat, terus ada sampah. Ada yang kotor. Tapi dia bisa kayak nggak mau tahu gitu. Aku bingung. Aku bingung. Saya nggak tahu kalau mataku itu jelalatan tuh langsung lihat gitu tuh. Terus saya kadang-kadang tegur karena kami rame nih termasuk tadi ini tim kru di sini nih, ya mereka tahulah saudaraku. Ini bersama saya sekarang ada beberapa orang. Saya tidak sendiri di studio ini saudaraku yang nggak oleh Tuhan. Ya, ini sekarang juga ya saya bilang mereka harus rapi semua. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan itu stres. Nah bayangkan ini masih terbatas. Dan kalau mau dibilang ya menurut saya aja saya bersih ya. Menurut orang mungkin saya masih termasuk kurang bersih menurut orang. Ya itu relatif saudaraku. Tapi kalau Tuhan udah jelaslah. Sempurna kesuciannya. Sempurna kekudusannya. Sempurna kemurniannya. Jadi dia mau ada umat yang kudus. Dan kalau kita datang dalam kekudusan, gak ada ceritanya gak nyambung sama Tuhan. Kalau kita menghampirinya dalam kekudusan, gak ada ceritanya tangan Tuhan gak terbuka. Oh, itulah yang dia kejar. Masih ingat saudaraku, negeri yang jauh dengan pakaian pesta. 2 hari yang lalu saya sudah sampaikan.
Bagaimana anak yang bungsu, yang setelah pergi ke negeri yang jauh, dia kembali kepada ayahnya, dan menyesali keadaannya, menyadari kenajisan hidupnya, ketidaklayakannya di hadapan Tuhan. Dia berkata apa? Bapa, aku telah berdosa terhadap Bapa, dan juga telah berdosa terhadap surga. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku salah seorang upahan Bapa, hanya untuk bisa mengisi perut ini. Karena dia sudah kelaparan di negeri yang jauh, bahkan sampai ingin makan ampas babi pun tidak diberikan. Dan ini luar biasa. Dia menyadari keadaannya, dan begitu dia kembali, tahu apa yang dilakukan bapaknya? Langsung dia bilang apa? Ganti pakaiannya. Tukar pakaiannya. Nah, kemarin juga saya sudah sampaikan. Ketika Yakub diperintahkan oleh Tuhan dalam Kejadian pasal 35 ayat 1 dan 2. Supaya membangun mezbah di Betel. Artinya beribadah, menghadap Tuhan di sana. Yakub mengerti hati Tuhan. Di dalam ayat yang kedua dia berkata kepada orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Jauhkanlah dari tengah-tengahmu dewa-dewa asing. Kemarin itu saya sudah sampaikan. Dewa asing itu nggak ada di negeri asing. Nggak ada di negeri yang jauh. Itu melekat di diri kita. Dan firman Tuhan berkata, saudaraku, ada orang-orang yang mempertuhankan perut. Jadi ternyata perut pun bisa dipertuhan. Jadi kalau perut aja bisa dipertuhan, apalagi uang. Apalagi diri, apalagi organisasi gereja, apalagi pendeta juga bisa dipertuhan. Orang tua, anak, istri, suami bisa dipertuhan. Nanti sudah baca Filipi pasal 3 ayat 19. Mereka mempertuhankan perut mereka. Bayangkan, artinya apa? Maksudnya apa, Pak? Mempertuhankan perut adalah bicara tentang orang-orang yang mengutamakan perut di atas segala-galanya. Kalau engkau jadikan sesuatu, apapun, kalau engkau jadikan istrimu di atas segala-galanya, kau telah mempertuhankan istrimu. Kau jadikan suamimu di atas segala-galanya di hidupmu, kau telah mempertuhankan suamimu. Kau jadikan anakmu menjadi segala-galanya di hidupmu, kau telah menjadikan anakmu menjadi Tuhan, tanpa kau sadari. Jadi siapa dong, Pak, yang harus yang utama, yang pertama, dan segala-galanya? Wah, siapa lagi kalau enggak Jesus Christ? Dia harus yang utama. Dia harus yang pertama di hidup kita. Wow. Kita harus jatuh cinta habis padanya. Nggak ada pilihan lain, saudara. Kita harus siap terpisah dari manapun, dari apapun, hanya untuk supaya melekat kepada Kristus Tuhan kita. Alkitab katakan, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya untuk bersatu dengan istrinya. Demikian juga istri kan, meninggalkan ayah dan ibunya untuk menyatu dengan suaminya. Demikian juga saudara dan saya. Jadi kalau gitu kita tinggalkan istri, anak sama semua. Bukan. Artinya saudaraku, hatimu jangan melekat. Biar hanya ke Tuhan saja hati kita melekat. Tuhan, engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Biar hanya Dia yang mempesona hidup kita. Dan itu tak terkatakan dahsyatnya. Luar biasa. Saya kalau udah sampai ke kalimat ini, saudara. Wow. Saya mengasihi Dia. Kami cinta Tuhan. Kami cinta Engkau Tuhan.
Kami mengasihimu. Kau lebih dari segalanya. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau yang utama di hidup kami. Engkau yang terutama. Engkaulah yang paling melekat bagi kami. Lebih dari segalanya. Tuhan itu Tuhan yang cemburuan. Saudara tahu, untuk kita, Dia harus tinggalkan kemuliaannya di sorga. Dia datang jadi manusia. Dan dia benar-benar bukan hanya sampai di situ. Dia mati. Dia mati di kayu salib. Hanya untuk mengkhususkan dirinya bagi saya dan saudara. Kalau sebegitu besar harga yang dibayar oleh Tuhan Yesus, supaya dia dapat menjangkau kita. Pertanyaan saya, apa harga yang kau sudah bayar untuk dapat menjangkau Tuhan? Kalau Yesus saja harus meninggalkan kemuliaan Bapanya di surga, dan dia datang jadi manusia mengambil rupa seorang hamba, dan bahkan mati di kayu salib, hanya supaya bisa terhubung dengan saya dan saudara. Apalagi saya dan saudara juga yang sudah dari najis, dari kotor. Kalau dia yang kudus dan mulia, untuk menemui kita yang kotor dan najis, dia tinggalkan surganya. Loh, masa kau yang kotor dan aku yang najis, kau yang kotor dan najis, aku juga tidak mau tinggalkan si najis dan kotor ini untuk ketemu Tuhan yang kudus? Kita harus mikir, saudaraku. Cerdas sebagai anak Tuhan. Jangan mau lagi dibodoh-bodohin oleh pengajaran palsu. Oleh gereja dan pendeta-pendeta palsu. Yang selama ini tidak menekankan hidup kudus dalam hidup kita. Ini penting Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Karena tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Allah. Jadi nggak mungkin kita dapat hidup kudus kalau kita tidak menyadari kenajisan hidup kita. Ayo, makanya barang siapa berkata ia tidak berbuat dosa, ia menipu dirinya sendiri. Baca nanti saudaraku 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9. Tapi barang siapa mengaku dosanya dalam ayat yang ke-9, Tuhan adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni dia dan menjauhkan dia dari segala kejahatan. Dahsyat ya. Jadi Tuhan harus segalanya. Tuhan harus segalanya. Kata melihat Tuhan dalam ayat 14 Ibrani pasal 12 itu berbicara tentang hubungan. Bicara tentang keintiman dengan Tuhan. Melihat dan mengenal itu dua hal yang gak bisa dipisahkan. Dalam Matius pasal 7, ayat 21 sampai ayat yang ke-23, firman Tuhan berkata begini. Khususnya di ayat 23-nya ya. Kepada orang-orang yang berkata di ayat 21, Tuhan, kami sudah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu juga, bernubuat demi namamu, dan segala aktivitas rohani mereka sampaikan, promosikan ke Tuhan untuk menyatakan diri mereka layak. Dan tiba-tiba di ayat 23 Tuhan berkata, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, hai kamu semua pembuat kejahatan. Kata tidak pernah mengenal kamu, ini artinya tidak punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Walaupun dia melakukan banyak aktivitas atas nama Tuhan, tetapi tidak punya hubungan yang benar. Dan Anda dan saya tidak akan pernah punya hubungan yang benar dengan Tuhan tanpa kekudusan.
Anda dan saya tidak akan pernah hidup kudus tanpa disucikan, tanpa menyadari kenajisan, kekotoran hidup kita. Kalau kita sadar akan kenajisan hidup kita, seperti apapun kerasnya perkataan Tuhan, kita akan siap terima. Yang penting hidup kita dipulihkan. Agar apa? Kita mampu mengubah lembah baka menjadi tempat bermata air. Agar apa? Agar kita berjalan kian lama, kian kuat menghadap Allah di Sion. Dahsyat saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi tidak ada orang yang bisa ketemu Tuhan. Ini penting loh. Sekali lagi saya terus tekankan ini. Saya sudah ngalami saudaraku. Saya sudah 31 tahun lahir baru. Saya dulu mengalami perjumpaan yang sangat luar biasa dengan Tuhan. Tidak ada yang nginjili saya. Dia menyatakan dirinya pada saya di sebuah sel polisi di Taman Puring, Jakarta Selatan. Saudara kalau cek ke sana saudara. Ya, saya pernah itu tahun 89 bulan 11. Tahun 89 bulan 11. Pasti mungkin ada catatan Pak Polisi di situ. Kalau saya pernah menjadi penghuni di Polsek Taman Puring, Jakarta Selatan. Ya nggak lama-lama, seminggu saudaraku. Itu Tuhan izinkan untuk menghancurkan hati saya yang keras. Saudara, dan saya mengalami pribadinya. Tetapi saudaraku berselang itu, saya mulai mengalami degradasi iman. Merosot mulai saudara. Dan ya kembali dipulihkan sampai akhirnya saya jadi pendeta. Dan pendeta setelah jadi pendeta pun juga begitu. Dan akhirnya saya banyak belajar tentang Tuhan. Banyak belajar. Saudaraku. Bertahun dan berpuluh tahun. Dan setelah Tuhan anggap cukup. Mungkin pengetahuan itu ya. Bukan berarti cukup, berarti nggak perlu belajar lagi. Kita harus terus belajar. Tapi Tuhan anggap sampai ke level tertentu. Lalu Tuhan kembali paksa saya. Harus memperbaiki hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan sejak 2014, maksud saya, 2014, Tuhan karantina saya. Dan saya mulai mengalami banyak pembaharuan. Dan saya mulai mengalami banyak lagi pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sampai hari ini. Dan saya baru ngerti. Dan saya banyak belajar selama ini. Ternyata pengetahuan tentang Tuhan gak akan pernah membuat saudara hidup intim melekat dengan Tuhan. Bahkan pengetahuan tentang Tuhan tanpa disertai keintiman dengan Tuhan, itu membuat kita jadi parisi-parisi akhir zaman. Dan Tuhan banyak ajar saya untuk mengenal parisi-parisi akhir zaman ini. Dan orang-orang ini gak peduli pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan Tuhan. Yang penting hati mereka dipuaskan. Niat mereka terjadi. Mereka akan bantai sama seperti orang Parisi zaman Tuhan Yesus. Dan sekarang juga bangkit pendeta-pendeta Parisi. Bahkan saya mau beritahu orang-orang pengajaran banyak adalah pendeta-pendeta Parisi. Dan merasa dirinya paling benar. Dan menganggap yang lain paling rendah. Paling gak layak. Itu kan ciri khasnya Parisi. Yang selalu menganggap dirinya benar. Dan orang lain rendah. Saya juga dulu seperti itu. Saya jadi Parisi, saudara. Selalu menganggap yang lain biarpun orang itu hidup dalam pengurapan Roh Kudus. Saya selalu menganggap nggak level, nggak layak. Itu dulu. Baru setelah Tuhan terpa, Tuhan bentuk. Saudaraku, sampai hari ini pun saya masih terus berjuang. Untuk hidup dikuduskan di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sekali lagi. Bicara tentang melihat Tuhan. Ini bicara tentang dikenal dan mengenal. Mengalami pribadi Tuhan setiap hari. Bertumbuh dalam pengalaman dengan pribadi Tuhan. Itu berbeda dengan hanya bertumbuh dengan pengetahuan. Makanya pengetahuan kita tentang Tuhan dan pengalaman pribadi kita dengan Tuhan itu sebenarnya harus seimbang. Jadi nggak cukup hanya tahu tentang Tuhan.
Tapi kita juga harus punya dan itu akan lebih dahsyat. Ketika saya dan saudara dibawa terus bergaul dengan Tuhan. Menjadi satu roh dengan Dia. Saudara akan tahu rasanya. Saudara akan bisa ngalami bagaimana hidup mengutamakan Tuhan. Dan bagaimana nikmatnya kehadiran Tuhan di hidup kita. Dan itu kalau orang Karo bilang, saudara, lah terkatakan. Saudara, nikmatnya hidup itu akan kita alami. Itu ketika kita bertumbuh dalam pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Nikmatnya hidup akan kita rasakan ketika kita, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan yang adalah roh. Ingat loh, Allah itu roh. Jadi siapa yang mau bergaul dengan Tuhan harus hidup oleh roh. Makanya kalau saudara anti hidup oleh roh, ya sudahlah. Mohon maaf saudaraku, kita beda. Beda kloter, ya. Beda gerbong saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya. Ya memang kita harus hidup oleh roh. Itu milik Yesus. Dalam Galatia pasal yang kelima ayat 24-25. Siapa yang menjadi milik Kristus Yesus, ia menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Lalu dikatakan, hiduplah jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ini penting. Ini kalau udah milik, ya. Ini yang disebut kepunyaan Tuhan. Makanya saudara-saudaraku orang-orang pengajaran, khususnya firman pengajaran mempelai. Jangan cuma punya pengetahuan firman pengajaran mempelai dalam pola tabernakel. Pengetahuannya aja segudang di otakmu. Tapi kau nggak pernah nyambung dalam roh dengan Tuhan. Saya udah dari situ, bro. Saya udah dari situ, nggak usah lagi ngomong ke saya. Saya udah tinggalkan itu. Bukan berarti tinggalkan pengajarannya, enggak. Tapi artinya saya tinggalkan yang hanya sekedar pengetahuan tentang Tuhan sebagai mempelai. Tapi saya belajar sekarang bergaul dengan Tuhan sebagai mempelai. Weh, itu dahsyat saudaraku. Ya, kalau roh kita dewasa ya, bergaul dengan Allah yang adalah roh dengan rohnya. Nah itu pergaulan udah. Ini hubungan cinta dengan Tuhan. Kalau udah jatuh cinta sama Tuhan, wow. Dunia ini nggak ada nilainya lagi buat kita. Pujian manusia itu nggak ngaruh lagi dalam hidup kita. Bukan itu lagi yang menjadi kebahagiaan, kesukaan kita. Tapi kesukaan kita adalah bergaul dengan Tuhan. Dalam loh, dalam. Jadi kata melihat di sini, ini bicara tentang keintiman. Dan keintiman yang dimaksud di sini adalah keintiman, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam hubungan antara kita umat Tuhan dengan Tuhan. Hubungan di dalam roh. Bukan hanya pengetahuan keintiman itu yang kita miliki. Tapi kita harus memiliki keintiman di dalam roh. Biar kita ngerti, saudara. Kita ngalami pribadinya. Oke, mari. Saya akan tunjukkan kepada kita semua. Dalam kitab Efesus, pasalnya yang kelima, ayat yang ke-32. Efesus pasal 5, ayat yang ke-32. Firman Tuhan berkata begini, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Hubungan siapa saudara? Hubungan Kristus dan jemaat. Kita kan jemaat, saya jemaatnya, jemaat Tuhan. Saudara juga jemaat, mau pimpinan gereja kek, mau imam besar pun saudara posisinya dalam sebuah organisasi, ya kita tetap jemaat, saudaraku. Jemaatnya Tuhan, domba-dombanya Tuhan, ya.
Nah, saudara, hubungan Kristus dengan jemaat itu seperti apa emangnya? Hubungan Kristus dengan jemaat itu bentuknya kayak apa sih? Nah, kalau kita lihat saudaraku di dalam ayat 22 sampai ayat yang ke-33, satu perikop ini bicara tentang hubungan suami dan istri. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Itu perikop daripada Efesus pasal 5, 22 sampai 33 ini. Lalu tadi dalam ayat 32 dikatakan rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi ternyata hubungan Kristus dan jemaat itu, saudaraku, gambarannya, kiasannya adalah hubungan suami dan istri di bumi ini. Jadi suami dan istri yang ada di dunia ini adalah gambaran dari hubungan Kristus dan jemaat. Jadi kalau suami dan istri dapat bisa menjadi suami dan istri, itu tentu karena mereka saling menyukai dan ada cinta. Saya berdoa biar saudara dan saya semakin menyukai Tuhan dan cinta pada Tuhan. Biasanya cinta itu dimulai dari rasa suka. Haleluya. Luar biasa. Nah saudara, kita harus sampai kepada tingkat cinta mempelai. Ada berbagai jenis cinta ya, ada berbagai level cinta. Yang bersahabat juga saling cinta loh, tapi itu beda kalau udah cinta mempelai. Kata cinta sama dengan mengasihi kan tentunya. Ya. Mengasihi sama dengan cinta, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersahabat juga harus saling mengasihi, saling mencintai. Tapi itu cinta sahabat. Orang tua ke anak, anak ke orang tua juga saling mengasihi, saling mencintai. Tapi itu adalah cinta hubungan bapa dan anak, atau hubungan orang tua ke anak, anak ke orang tua. Tapi beda kalau sudah kasih cinta suami dan istri. Ini high level. Ini level paling tinggi. Dan cinta antara suami dan istri ini membawa kepada penyatuan. Sehingga mereka walaupun dua sudah menjadi satu. Wah, itu dia. Nah, yang dimaksud dengan cinta Tuhan itu akhirnya kita menyatu dengan Tuhan. Kata menyatu dengan Tuhan bukan hanya dengan pengetahuan, tapi menyatu di dalam roh. Nah ini yang saya suka ayat ini, 1 Korintus pasal 6, ayat yang ke-17. Atau ya, 1 Korintus pasal 6, ayat yang ke-16, 17. Kita lihat dulu saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan berkata begini. Atau tidak tahukah kamu, bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul, menjadi satu tubuh dengan dia. Sebab demikian kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Ayat 17 perhatikan. Siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Tuhan. Jadi lihat saudaraku, ini untuk pengajaran untuk orang dewasa ya. Jadi satu roh dengan Tuhan, gambarannya di bumi adalah satu tubuh. Kata satu tubuh itu berarti persetubuhan. Ini sudah kalau udah bicara persetubuhan, ini bicara hubungan suami dan istri. Nah, lihat saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah gambaran hubungan kita dengan Kristus. Itulah sebabnya tadi dikatakan, rahasia ini besar. Yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi kalau saya dan saudara sampai kepada tingkat cinta kepada Tuhan, bukan lagi cinta sebagai anak kepada Bapa, bukan lagi cinta antara sahabat, tapi sekarang cinta sebagai mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki. Nah, itu baru klop. Itu baru Kristen yang sebenarnya. Itu baru dewasa secara rohani. Dan kita belajar bergaul terus dengan rohnya. Sama seperti Henok.
keturunan ketujuh dari Adam, bergaul dengan Tuhan sampai dia rapture, terangkat. Pengangkatan sudah depan pintu loh Bapak Ibu. Buat yang lain mungkin apa pengangkatan, apa pengangkatan. Kita mau promosi jabatan ya katanya, ya sudahlah. Haleluya. Ya, saudara sih selama ini berlama-lama dalam kubangan. Pengangkatan sudah di depan pintu, sudah di depan mata. Tuhan Yesus segera akan datang. Saya kemarin dengar salah seorang hamba Tuhan membahas tentang COVID-19 ini, saudaraku. Bahwa ini sudah dirancang dan bahkan ini sudah dikampanyekan oleh Bill Gates sejak tahun 2015. Bahkan sudah direncanakan akan ada kematian sampai 10 juta orang di seluruh dunia. Dan nanti akan ada solusinya dengan mengimplan chip di setiap orang yang akan aman. Agar mereka bisa hidup sehat. Dan itu sudah memang dirancang sedemikian. Dan itu semua ada di YouTube, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, dan itu bukan hoax, tapi itu adalah memang nyata, saudara. Jadi artinya, dengan pandemi COVID-19 ini sekarang, saudara, ini mendunia, sudah 200 negara lebih. Kalau semua ini nanti, ya sulit juga, andai kata pun Indonesia kita sekarang ya, kita berandai-andai. Andai kata sekarang kita sudah bebas dari virus corona, negara lain belum. Ya kita tetap tertutup dong ke negara lain. Karena kalaupun negara lain masih terinfeksi virus corona, terus berkunjung ke Indonesia, ya kena lagi kita. Bolak-balik gitu-gitu terus nanti. Karena penularannya yang masif, yang gila. Penularannya yang gila, saudara. Jadi kita lihat seperti yang di Cina sudah dibuka lockdown. Sekarang lockdown lagi. Karena masuk lagi. Ada lagi orang yang sudah terkena virus itu masuk lagi, kena lagi ke orang yang sehat di sana ya. Kena virus lagi. Jadi ini nggak akan habis-habis. Jadi kalau kita mau bertanya, kapan ini selesai? Kalaupun selesai di Indonesia, di negara lain nggak selesai. Indonesia kemungkinan besar akan kena lagi. Jadi akan dipaksa semua. Harus tunduk kepada si antikris itu. Dan mungkin ini bangsa-bangsa masih bisa bertahan ya. Tahun ini mungkin masih bisa bertahan lah. Tapi ke tahun depan siapa tahan lagi? Siapa lagi yang tahan kalau ini terjadi sampai ke tahun depan 2021? Maka harus segera ada solusi. Dan kalau solusi yang ditawarkan oleh konglomerat Amerika yang bernama Bill Gates, itu saudaraku, itu berarti kita sedang memasuki, kita sudah berada di praaniaya, kita sedang masuk dalam kesusahan yang besar. Kita sedang berada di kesusahan awal, permulaan penderitaan. Berarti waktu kita sudah sangat singkat. Coba ini hitung-hitungannya ya. Katakan sekarang Indonesia bebas dari virus corona. Malaysia belum. Singapura juga belum. Terus kalau cuma Indonesia tanpa ada hubungan luar negeri, yang dari luar nggak bisa masuk, yang dari sini nggak bisa, termasuk juga lumpuh kan ekonomi kita ujung-ujungnya. Dan kita nggak ke sana lagi, ya semua tetap akan kacau, saudara. Jadi dunia sekarang sedang kacau. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kalau ditanya kapan ini berakhir? Ini akan berakhir. Kalau sudah tampil manusia binatang itu. Yang di dalam Wahyu pasal 13. Dan seluruh dunia akan heran. Karena mereka akan menciptakan dunia yang aman dan damai. Dalam 1 Tesalonika pasal 5. Tetapi dunia yang aman dan damai yang diciptakan oleh si antikris, itu adalah strategi mereka untuk menaklukkan dunia bagi mereka. Dan bagi kita anak Tuhan, orang Kristen, kita udah ngerti. Ini strategi antikris. Kita tentu tidak akan ikut cara-cara antikris. Dan saat kita tidak ikut, maka kita akan dianggap
menjadi biang kerok masalah di dunia ini. Makanya nanti orang Kristen akan dihajar. Dan kita akan lihat, dari sekarang juga udah kelihatan kan, mana Kristen-Kristen nanti yang akan segera ikut ke Antikris. Yang udah paling teriak-teriak dari awal. Harus ikuti pemerintah. Memang kita harus ikuti pemerintah. Oke, selama seperti ini masih ikuti, tapi nanti pemerintah akan paksa. Supaya setiap orang pakai chip itu di tangan atau di dahi. Menggenapi Wahyu pasal 13. Kita nggak terima, kita akan dianggap pembawa virus yang tidak mau dunia ini dalam keadaan kondusif. Dan akhirnya akan disembelih. Tapi sebelum itu terjadi, sebelum aniaya besar terjadi, Yesus sudah harus ada di awan-awan. Dia harus singkirkan gerejanya yang kudus di hadapannya. Dia harus singkirkan milik kepunyaannya, pengantin perempuannya. Ingat, pengantin perempuannya itu bukan karena jago menjelaskan tabernakel dan mulutnya selalu ngomong mempelai. Enggak. Mereka yang disebut milik kepunyaan Tuhan, mempelai Tuhan, itu yang bergaul intim dengan Tuhan, satu roh. Nah, kalau engkau nggak kenal pekerjaan Roh Kudus dan kau selalu menghujat Roh Kudus, jangan ngomong mempelai. Kau hanya punya pengetahuannya, tapi kau nggak punya realitanya. Kau nggak aplikasikan lewat hubungan pribadimu dengan Tuhan dalam keintiman. Dan kalau kita sudah jadi mempelai Tuhan, maka Dia yang utama. Dia segalanya. Dan Dia yang menjadi nomor satu di hidup kita. Jadi dengan kata lain, apapun kita rela korbankan untuk Tuhan. Bahkan nyawa kita sendiri. Ditolak, itu mah makanan kecil, saudaraku. Dimusuhi orang, itu mah makanan kecil. Sampai korban nyawa. Demi berdiri di atas kebenaran. Dan gak banyak umat Tuhan yang sampai ke situ. Hanya mereka yang sudah mengawali. Yang sudah belajar selama ini mencintai Tuhan. Dan siap bayar harga. Apapun harga yang harus dibayar. Dan kalau selama ini saudara suka kompromi, saudara udah tahu penyataan Tuhan, Roh Kudus sudah bicara kepada saudara, tapi karena saudara merasa, aduh, ini ada untungnya nih kalau saya di sini. Padahal Tuhan sudah bilang jangan di situ lagi. Lalu saudara tetap ada di situ. Lalu dengan alasan, kan di sini juga bisa melayani Tuhan. Kan di sini juga yang namanya persekutuan. Kan ini juga yang namanya fellowship. Padahal Tuhan sudah suruh kita harus berangkat dari situ ke sana. Kalau kita sudah selalu selama ini belajar hidup dengan pikiran kita sendiri, udah sulit. Udah sulit. Dan kalaupun sekarang kita dipulihkan, kita akan mengalami, kita harus mengalami lompatan-lompatan iman yang cukup besar, cukup jauh. Agar apa? Kita bisa mencapai kepada titik. Kita bisa mencapai kepada titik. Jatuh cinta habis-habisan pada Tuhan. Kita harus sampai kepada titik. Gak ada lagi yang kita ingini selain Tuhan. Tak ada yang ku ingini selain dirimu. Tak ada yang ku banggakan, hanyalah Engkau, ajarku mengenalmu. Jadi saudara, kembali itu kepada pengenalan, hubungan. Sampai benar-benar hati kita terikat hanya pada Tuhan. Makanya tadi ayat 17, 1 Korintus pasal yang ke-6. Siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh. Terikat dulu. Kalau engkau masih terikat dengan organisasi, terikat dengan satu kumpulan, tidak terikat, lebih terikat pada Tuhan. Kita harus belajar lebih mengikatkan diri pada Tuhan daripada apapun. Termasuk pertemanan pendeta. Harus belajar lebih mengikatkan diri pada Tuhan. Tuhan ajar saya itu. Kalau engkau lebih terikat pada tradisimu, terikat pada adatmu, ya sudahlah. Udah, lain gerbong kita. Sudah.
kloternya beda. Kau lebih terikat pada organisasimu. Dan kau selalu merasa organisasimu paling benar di dunia. Gak usah pakai merasa-merasa. Kalau benar sudah, tunjukkan buah kebenaranmu. Ya, gak usah teriak-teriak kita paling benar. Dan kalau paling merasa fellowshipmu paling benar di seluruh dunia, sudahlah. Tunjukkan. Bawa hidupmu kepada Tuhan. Bawa hadirat Allah. Bawa keintimanmu kepada Tuhan. Tunjukkan. Ya, lewat buah hidup kita. Wow. Haleluya. Supaya apa, saudara? Kita diberkati oleh Tuhan. Nah, ini alasannya mengapa kita kudus. Jadi kudus itu adalah hidup yang ditahirkan oleh Tuhan. Yang ditahirkan lewat apa? Percikan air penghapus dosa. Menurut Bilangan pasal 8 ayat yang ke-6 dan 7. Dan juga saudaraku mencukur seluruh badannya. Dan yang ketiga mencuci pakaiannya. Artinya kita harus siap menerima firman yang menyucikan hidup kita. Dan kalau udah mencuci, apalagi kotorannya cukup membandel, saudaraku, perlu disikat dengan keras. Kadang-kadang kita butuh khotbah yang sikatannya keras. Bahkan sikatnya terbuat dari besi. Biar dihancurkan semua noda dan kotoran itu. Kadang-kadang memang bisa terluka kita yang sudah melekat kotoran itu di hidup kita. Tapi nggak apa-apa, luka itu hanya untuk membuat kita bersih. Dan kalau kita bersedia, akan segera kok dipulihkan oleh Tuhan. Haleluya! Dan kalau hidup kudus, serahkan nikmati Tuhan. Dan kita akan sampai kepada keintiman dengan Tuhan. Dan jangan bicara kudus kalau kita masih kompromi, mengutamakan uang di atas segalanya, ya, dan masih lebih mementingkan diri sendiri, ya, dan masih terikat dengan organisasi, terikat dengan lebih terikat pada organisasi daripada kepada Tuhan. Jangan sampai salah, kita harus terikat memang, tapi kita harus lebih terikat pada Tuhan. Pokoknya Tuhan harus yang utama dan yang pertama dan segala-galanya. Kita harus menjadi orang-orang yang tingkat kesukaannya pada Tuhan tinggi. Dan karena tingkat kesukaannya pada Tuhan tinggi, maka akhirnya hati kita dipenuhi dengan hati yang mencintai Tuhan. Haleluya. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Nikmati dia, terus mengalir bersama dengan dia. Terus mengalir bersama dengan dia. Dia ada di sini. Dia ada di rumahmu. Dia ada di dekatmu sekarang. Dia menjamahmu sekarang. Dia menjamahmu sekarang. Tuhan bukan hanya mengunjungimu begitu saja, tapi dia sedang juga menyembuhkan orang-orang sakit. Saudara yang sakit sedang disembuhkan. Saya merasakan kuat Roh Kudus sedang datang kepada saudara dan sedang menjamah saudara pagi ini. Hari ini hari yang istimewa buat saudara. Alami Tuhan, alami dia sekarang. Terima mujizatmu, terima mujizatmu. Terima kesembuhanmu. Terima pemulihan hatimu. Alami kelepasan. Kelepasan dari semua apa yang mengikatmu, yang berasal dari dunia ini. Yang membuatmu sulit menyukai Tuhan. Yang membuatmu sulit terikat dengan Tuhan. Alami sekarang itu di dalam nama Yesus. Kidarabaka sandarabasyana. Oh haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Tuhan sedang mengalir, menyembuhkan yang kanker. Tuhan sedang mengalir, yang kanker sedang disembuhkan Tuhan. Tumor sedang disembuhkan oleh Tuhan. Oh haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Yes Lord. Hidaralaba shekarabandaraba. Hidaralaba shakayanaralaba she. Hidaralaba shikiriralaba shanda. Hidalaba katakayanaralaba shakayaraba. Haleluya. 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 Kami memujamu Tuhan. Kami menyembahmu. Kami tinggikan namamu. Haleluya. Hidaralaba shaka
kayara la basyanda. Kira la basi kiri dara la basyanda. Tuhan beri kesan di hati saya lebih spesifik. Tuhan sedang menjamah seseorang di bagian bokongnya. Di bagian bokongnya sedang Tuhan jamah. Tuhan sedang sembuhkan engkau. Saya bisa rasakan Tuhan sedang menjamah engkau hari ini. Alami. Saudara yang sedang alami. Dan saudara yang benar-benar orangnya. Kalau saudara adalah orang-orang yang ikut streaming, sudah bisa buat komentar. Sudah bisa saksikan apa yang saudara alami hari ini. Dan juga saudara pendengar radio dimanapun saudara berada, saya percaya Roh Kudus sedang melawat kita hari-hari ini. Oh Rabashi kata kayanda Rabashe. Terus menyembah, terus memuji Dia, fokus pada Tuhan. Yesus penyembuh kita, bukan saya, bukan saya. Jangan fokus pada saya, fokus pada Yesus. Kidara Rabashe, Kidara Rabashandarabo, Kidara Rabashe. Haleluya, haleluya, haleluya. Kidara Rabashandarabo. Haleluya.